Podcast What's Trending KBR Pagi bersama Naomi Liandra. Hari ini 18 April 2024. Siapa yang kemarin uang THR dan gaji sebulan full dihabis-habiskan untuk lebaran di kampung halaman? Hayo ngaku. Balik mudik, duit habis. Gimana ngatasinnya? Itu yang bakal kita obrolin di pagi hari ini ya. Nah kalau nih ya, berdasar catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, rata-rata pengeluaran berwisata per orang selama perjalanan wisatawan Nusantara pada momen lebaran sebesar 2,73 juta rupiah. Untuk struktur pengeluaran paling banyak pada sektor akomodasi, kemudian juga disusul transportasi, makan minum dan juga oleh-oleh. Senang sih ya, tapi sesudahnya mungkin malah jadi ngenes kalau nggak lagi ada uang yang tersisa sampai nunggu gajian berikutnya. Terus gimana dong? Sebagian mungkin mau berhutang atau bahkan pay later untuk nambah kebutuhan harian. Sebagian lainnya juga terpaksa pecahin celengan ya, mau nggak mau. Nah kali ini kita mau obrolin soal cara menyiasati kondisi ini. Boleh nggak sih berhutang? Dan boleh nggak sih sampai pakai dana darurat? Simak terus ya, kita mau bahas setelah komen netizen berikut ini. Yang pertama komentar Yul XX. Bokeh abis lebaran betul banget, udah abis-abisan. Lanjut @BroXX. Biasanya abis lebaran banyak amplop dari om sama tante, kok bokeh? Lanjut komentar Yan XX. Lebaran pokoknya mah habis-habisan ya bos. Lanjut Gun XX. Hahaha, ini penyakit yang banyak muncul setelah liburan lebaran. @DXX. Hihihi, jangan bersedih, cari lagi semangat ya. @AisXX. Saya tipikal pasrah mbak. @RinXX. Saya buat budgeting. Yang terakhir @3XX. Ngapain pusing-pusing ngaturin anggaran? Anggaran gak usah diatur-atur. Yang penting hidup sederhana dan janganlah berusaha hidup di luar batas kemampuan. Itu aja, titik. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kalau kamu boncos setelah libur lebaran yang lumayan panjang durasinya kemarin, kamu gak sendiri. Di sini ada Dimas, Nesa, dan Hari yang cerita soal kondisi keuangannya pasca libur lebaran. Kita dengerin. Iya sih jujur, kebokean abis lebaran gara-gara banyak banget ya adanya diskon, terus juga ada potongan-potongan harga, promo 50%, 80%, ya jadinya tergiur aja sih buat ngebeli barang-barang aji mumpung gitulah. Kalau misalnya masih nyisa 1 juta atau 2 juta mungkin ngirit opsinya. Cuman kalau misalnya udah cuma nyisa 100 sampai 200 ribu, kayak pay later sih. Gue gak pernah sih ngalamin kebokean abis lebaran karena justru gue dapet THR dari orang-orang. Karena gue gak pernah ngalamin kebokean, jadi ya aman aja sih. Tapi gue tetap nyisihin sebagian uang gue di tabungan buat masa depan. Sebagiannya lagi gue pakai buat jajan makanan. Alhamdulillah, tiap gue punya uang, gue selalu nabung sebagian. Jadi gak sampai ngutang. Tapi tetap ngirit juga karena sayang kan kalau uang dipakai buat yang gak diperluin. Gue termasuk salah satu orang yang mengalami kebokean habis lebaran. Hal itu karena gue lebaran kan di kampung ya, Jawa Timur. Dan mudik naik mobil jadi itu TP agak mahal. Dan pastinya di jalan ada biaya tak terduga juga yang akan keluar. Contohnya kemarin gue kena denda 2 kali tarif terjauh tol. Itu kan sama aja 2 kali PP ya. Jadi gara-gara itu gue bokeh sih. Ya, bisa dibilang gue bokeh karena hal itu. Langkah antisipasinya yaitu ya atur ulang cash flow atau budgeting. Terus gue kurangin pembelian barang yang kurang dibutuhkan. Setelah gue bokeh ya kan abis lebaran, yaitu yang pertama gue ngirit dari pendapatan gue. Terus sedikit demi sedikit gue ngumpulkan dana tak terduga sebelumnya terpakai itu untuk denda tadi. Gue juga perlu ngumpulin dana tak terduga itu lagi, seperti itu. Nah sebenarnya wajar nggak sih kalau kita boncos abis momen hari raya gini? Soal ini kita tanya langsung ke Certified Financial Planner dan co-founder PT Daya Uang Indonesia, Lolita Setiawati. Hai Kak Lolita, biasanya nih pada banyak ya yang bokeh seusai mudik lebaran. Tadi teman-teman udah ceritain soal kebokehan mereka. Nah apakah ini situasi yang wajar atau mestinya jadi warning untuk diwaspadai semua orang? Iya, ini lebih ke warning sih ya. Jadi sepertinya kebiasaan masyarakat di Indonesia itu umumnya kalau lebaran
kayak momen yang waktunya habis-habisan gitu, walaupun mungkin income-nya lebih ya, ada THR, mungkin kemarin sebagian ada yang dapat bonus, tapi tetap aja pengeluarannya banyak. Udah memang harga pada naik ya, harga-harga juga naik, tapi memang pengeluaran jadi meningkat, terutama untuk mudik, untuk kebutuhan lebaran, untuk kasih THR. Nah, itu kadang-kadang dipengaruhi gaya hidup juga, karena gaya hidup ya, tuntutan gaya hidup, akhirnya beli ini itu yang sebenarnya tidak terlalu butuh, dan itu biasanya di luar budget. Jadi mungkin aja sebagian sudah membudgetkan, tapi akhirnya ambil-ambil dari sana sini, dari tabungan, dari dana darurat, bahkan ada yang utang juga. Jadi memang kayaknya untuk sebagian masyarakat itu sudah jadi kebiasaan ya, boncos setelah lebaran. Gimana cara mengatur keuangan saat ada momen hari raya biar nggak bokeh? Kembali kita tanya ke Certified Financial Planner dan Co-founder PT Daya Uang Indonesia, Lolita Setiawati. Kak Lolita, apa yang tepat untuk dilakukan untuk menangani kondisi keuangan yang berantakan karena pengeluaran yang membengkak di hari raya? Kalau belum terlanjur dulu deh ya, mestinya gimana bisa diantisipasi? Kalau belum terlanjur sih ya, memang harusnya lebih bisa disiplin ya untuk membuat budget. Nah, biasanya memang banyak yang masih belum biasa menyusun budget, khususnya dalam rangka lebaran, karena kan budget yang rutin per bulan itu biasanya sudah pada terbiasa ya. Jadi ya bisalah mengendalikan sedikit. Tapi kalau momen Ramadan Lebaran itu kan di luar bulan-bulan lainnya, jadi lebih spesial gitu. Makanya sebaiknya memang di budget khusus. Nah, biasanya kan masyarakat itu membudgetnya lebih ke budget bulanan. Mereka lupa kalau harusnya ada nih budget khusus buat tahunan. Jadi dikiranya ya, perkiraan awalnya mungkin hanya untuk pengeluaran bulanan saja, padahal pengeluaran tahunan juga banyak, nggak cuma pengeluaran di masa puasa dan lebaran kan, tapi juga ada untuk bayar pajak misalnya, untuk premi asuransi tahunan, atau untuk anak sekolah. Nah, itu biasanya budgetingnya kurang teliti. Mungkin mereka hanya budgeting yang besar-besar aja, misalnya untuk uang pangkal sekolah anak misalnya, atau untuk naik haji, atau untuk traveling gitu. Tapi lupa nih kalau hari-hari raya itu juga sebenarnya jumlahnya nggak sedikit. Nah, itu mungkin awalnya penyebabnya ya, kenapa kok bisa berlebihan pengeluarannya. Jadi tidak pernah budgeting. Padahal budgeting tahunan itu harus ya, wajib. Nah, kemudian ada juga mungkin yang mengharapkan ada tambahan ya, mungkin THR-nya dibayar full, ternyata enggak. Itu juga banyak kejadian, terutama tahun-tahun sebelumnya, tahun sebelum tahun ini ya, itu kan banyak kejadian seperti itu. Nah, mereka tidak siap, jadinya apa? Jadinya makan tabungan. Banyak yang makan tabungan, banyak yang ambil utang. Nah, makanya budgeting itu penting banget dan harus direncanakan justru dari 11 bulan sebelumnya. Kan lebaran itu maju terus ya, jadi waktu nabung itu hanya 11 bulan. Kalau memang diperkirakan nanti itu misalnya tidak ada tambahan penghasilan nih, hanya dari gaji bulanan tok aja ya, nggak ada THR, nah makanya kelebihan pengeluaran itu harus dikumpulkan atau dicicil mulai dari setahun sebelumnya atau 11 bulan sebelumnya. Kira-kira berapa sih budgetingnya, berapa untuk mudik, kalau memang ada rencana mudik, berapa untuk kebutuhan lebaran, berapa untuk pakaian misalnya. Nah, itu harus dihitung juga inflasinya kira-kira 5 sampai dengan 10%. Nah, jumlah total kebutuhan itu kemudian dibagi rata 11 bulan dan dicicil setiap bulannya, supaya nanti di bulan Ramadan itu dananya ada dan cukup. Itu aja nggak cukup ya, masih ada tambahan lagi, yaitu harus bisa memantau pengeluaran. Jadi pengeluaran untuk Ramadan dan Lebaran itu juga harus dicatat apakah sesuai dengan anggaran yang sudah kita rencanakan. Karena kalau sudah di luar anggaran berarti kan kita harus ambil dari pos yang lain. Nah, pos yang lain ini kan pasti akan terganggu nanti ke depannya. Padahal kebutuhan hidup kita itu setelah Lebaran masih banyak. Jangan sampai nantinya tuh kita banyak mengorbankan kebutuhan-kebutuhan kita sesudah Lebaran demi merayakan Lebaran itu sendiri. Jadi tadi pertama yang bisa dilakukan adalah budgeting, mencatat pengeluaran, kemudian mematuhi ya, disiplin, patuh dengan anggaran tersebut. Jadi dananya itu harus disimpan di instrumen yang memang kita pisahkan dari kebutuhan lainnya dan dari investasi atau tabungan kita. Jadi investasi dan tabungan itu jangan sampai dikutak-kutik,
kita cukup kutak-kutik yang dialokasi untuk lebaran aja. Misalnya bisa juga dicicil di reksadana pasar uang misalnya, atau emas, atau bisa juga hanya di tabungan biasa atau tabungan digital yang ada kantong-kantong atau poketnya gitu. Jadi kita bisa kasih judul misalnya kantong atau saku atau poket untuk lebaran 2024 gitu. Jadi nanti kita ambilnya dari poket itu aja. Belum terlanjur, tapi kalau udah terlanjur gimana Kak? Kalau sudah terlanjur itu memang ini ya PR banget. Nah, kalau bulan-bulan berikutnya sesudah lebaran kebutuhan kita masih sama seperti sebelum-sebelumnya, berarti kan kita minus ya. Nah, kalau minus begitu, kalau masih ada dana darurat atau tabungan, ya terpaksa harus diambil. Investasinya pun terpaksa harus diambil dulu demi memenuhi kebutuhan itu. Tapi artinya apa? Artinya hidupnya harus lebih hemat, lebih mengetatkan ikat pinggang, kurang-kurangin yang nggak perlu, keinginan nggak dululah, lebih menahan keinginan atau kesenangan saat ini untuk nanti gitu, supaya kebutuhan nantinya bisa terpenuhi. Atau bisa juga dengan menambah pemasukan yang mungkin ini solusi yang jangka panjang ya, nggak cuma dalam rangka memenuhi kebutuhan lebaran atau memenuhi kebutuhan sesudah lebaran, tapi juga untuk kedepannya biar bisa cepet nambahin investasi gitu. Itu sih Mbak solusinya. Nah, yang nggak boleh dilakukan apa Kak? Kalau berhutang gimana nih buat ya nambel gitu kekurangan hari-hari ke depan sebelum gajian lagi? Sebenarnya itu sangat tidak disarankan ya, tidak disarankan karena untuk hutang konsumtif biasanya suku bunganya lumayan tinggi. Kira-kira itu bisa setahun mungkin di atas 15-16%. Itu kan tinggi sekali ya. Sedangkan aja kalau kita investasi, berapa sih imbal hasil kita investasi yang aman dan cocok buat pemula itu biasanya hanya antara 5-10% per tahun. Jadi kalau kita bebankan keuangan kita untuk bayar bunga utang itu pasti akan berat terus ke depannya. Jadi nanti akan bukan hanya 1-2 bulan kena bebannya, tapi bisa berbulan-bulan sampai dengan lunas utang tersebut. Khawatirnya begitu sih kalau kita hutang untuk kebutuhan yang konsumtif. Tapi kalau memang sangat terpaksa, harus dipastikan lagi kalau kita bisa bayar setiap bulannya, plus bunganya jangan sampai menunggak atau telat bayar ya, karena nanti akan kena denda atau penalti yang pastinya akan lebih besar lagi. Nah, kalau sudah terlanjur utang, kita harus usahakan lunasi utang itu dari penghasilan yang ada, jadi jangan ambil utang baru. Atau bisa juga dengan menjual barang-barang yang masih berharga, misalnya di pre-love, atau tadi nambah pemasukan. Jadi sebisa mungkin hindari utang ya, karena nanti bebannya akan sangat panjang. Dan kita jadi fokusnya lunasin utang aja, terus nggak bisa nabung untuk lebaran tahun depannya, nggak bisa investasi, akhirnya jadi kemana-mana. Padahal kita nikmatnya kan cuma sebentar ya, saat lebaran dan Ramadan aja. Biar situasi macam ini nggak terus berulang tiap tahun, gimana? Apa yang wajib dilakukan? Yang wajib banget dilakukan pertama itu adalah kita harus punya garis pengaman gitu Mbak, safety net. Nah, safety net itu yang penting adalah berupa pertama punya dana darurat yang cukup ya, 6-12 kali pengeluaran bulanan itu pertama. Kedua adalah punya asuransi minimal asuransi kesehatan. Jadi setiap orang itu apakah dia sudah berkeluarga atau masih single harus punya safety net seperti itu dulu, itu yang pertama. Kedua, belajar untuk budgeting ya, untuk buat anggaran rutin, anggaran bulanan dan anggaran tahunan. Nah, 2 itu aja dulu dikerjakan. Jadi memang proses untuk bisa mencapai keuangan yang sehat itu agak lama ya, nggak instan. Kemudian barulah setelah tadi ya buat budgeting untuk tahunan. Nah, di situ kan kita akan tahu ya, kira-kira kebutuhan-kebutuhan kita selama setahun itu yang sifatnya tidak rutin itu apa saja, termasuk di dalamnya untuk lebaran. Nah, ini kemudian digunakan untuk evaluasi lebaran sebelumnya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi, apakah terlalu tinggi pengeluarannya, atau masih bisa nih, masih ada bumper untuk ditingkatkan lagi tahun depan gitu. Nah, itu nanti fungsinya adalah untuk apa? Untuk budgeting lebaran di tahun depannya lagi, jangan sampai kejadian lagi nih yang 2024 kemarin boncos misalnya, jangan sampai 2025 kejadian yang sama.
Nah, kemudian barulah dibuat perencanaan kira-kira tahun depan ini berapa sih pengeluaran yang kita mampu dan wajar kita keluarkan. Baru dari situ buat perencanaan yang seperti tadi saya sampaikan tuh Mbak Nadia, buat perencanaan berapa sih kira-kira pengeluarannya untuk zakat amal berapa, untuk mudik, untuk hampers, untuk THR, untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kemudian barulah kita siapkan dananya dengan nyicil setiap bulannya, disimpan di instrumen investasi yang cukup liquid tapi tidak mudah ditarik. Seperti tadi ya misalnya emas atau reksadana pasar uang. Baik, Gitu, Mbak. terima kasih Certified Financial Planner dan Co-founder PT Daya Uang Indonesia, Lolita Setiawati. Simu Liu, pemeran serial Marvel Shang-Chi, memastikan adanya sequel dari film pertama Shang-Chi yang dirilis pada September 2021 lalu. Liu berkomentar setelah adanya netizen yang menyatakan tidak ada usaha dari studio Marvel untuk melanjutkan syuting sequel Shang-Chi atau bahkan memasukkan karakter tersebut dalam film lain Marvel. Sequel Shang-Chi diumumkan pertama kali oleh Disney dan Marvel Studios pada Desember 2021 setelah sutradara Destin Cretton menandatangani kontrak keberlanjutan Shang-Chi. Liu meyakini para penggemar jika sequel tersebut diperkirakan akan rilis sebagai bagian MCU fase 6. Eric Nam, seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktor akan menjadi salah satu pengisi suara karakter Aang dewasa di film animasi Avatar The Last Airbender. Pada akun Instagramnya @ericnam, ia juga mengunggah 4 slide foto dirinya dan aktor lainnya yang akan berperan di film animasi Avatar The Last Airbender, yaitu aktor Dave Bautista, Dion Kwan, Jessica Matin, dan Roman Zaragoza. Tiket konser solo personil EXO Do Kyung-soo atau D.O. Bloom in Jakarta akan dibuka mulai 18 April 2024 pukul 13.00 WIB melalui situs Mechima Pro dan pukul 14.00 WIB di tiket.com. Namun bagi pemegang keanggotaan MCP, pembelian tiket bisa diakses melalui tautan yang dikirimkan kepada mereka mulai 17 April pukul 14.00 WIB. Harga tiket dibanderol mulai dari 1,4 juta rupiah hingga 3 juta rupiah dengan menawarkan 3 kategori tempat duduk, yaitu blue, green, dan yellow. Harga itu sudah termasuk pajak namun belum termasuk biaya platform. WhatsApp Indonesia dimulai dari NTB. Ratusan calon pendaki Gunung Rinjani TNGR di Nusa Tenggara Barat NTB yang tidak memiliki tiket diminta turun kembali dan tidak melanjutkan pendakian. Kepala Balai TNGR Nusa Tenggara Barat, Dedi Asriandi, mengatakan pada 12 April 2024, sebanyak 32 pendaki asal Lombok Timur ditemukan tidak memiliki tiket. Menyusul pada 14 April 2023, petugas Pos 2 Sembalun mengonfirmasi sebanyak 148 orang calon pendaki juga tidak memiliki tiket. Para calon pendaki tersebut langsung diberikan arahan dan pemahaman bahwa untuk melakukan pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, mereka harus memiliki tiket pendakian yang dapat dibeli melalui aplikasi e-Rinjani. Selanjutnya ke Jawa Tengah. Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP menjadi destinasi wisata bagi masyarakat umum dengan berbagai fasilitas dan keindahan alamnya. Kampus UMP menawarkan berbagai atraksi wisata yang menarik, mulai dari kebun kelapa kopior, taman rekreasi hingga tempat rindang dan nyaman, serta free wifi. Rektor UMP Asoj Prof. Dr. Jebul Suroso menyatakan UMP berkomitmen memberikan pengalaman bagi para wisatawan yang berkunjung, baik itu mahasiswa, keluarga maupun masyarakat umum. Terakhir mampir Palembang. Wahana biang lala terbesar di kota Palembang, Sumatera Selatan diserbu oleh ribuan masyarakat dalam momentum libur Lebaran 2024. General Manager Citraland Palembang Spiridion Choice mengatakan sebanyak 30.000 pengunjung dari berbagai daerah seperti Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Palembang memadati permainan biang lala di kawasan Musi 2 Palembang. Banyaknya wisatawan yang berkunjung juga dapat meningkatkan pendapatan serta ikut andil dalam pembayaran pajak ke Bapeda Kota Palembang. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending pagi hari ini. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan tentunya melalui aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit undur diri. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending